kita akan lanjutkan perbincangan mengenai peristiwa lahirnya seorang bayi di dalam pesawat bersama dengan Mbak Yulia dan juga Pak Alvin. Pak Alvin, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Yulia yang pada saat itu menangani di depan matanya kondisinya seperti apa, Pak. Nah, sebenarnya bagaimana prosedur yang kemudian disiapkan di dalam penerbangan ketika ada kondisi-kondisi emergensi seperti ini? Ya, baik. Ketika terjadi kondisi darurat medis, pilot dapat memutuskan apakah akan melanjutkan penerbangan seperti dalam kasus Pelita Air ini karena sudah dekat dengan Surabaya, pilot melanjutkan untuk tetap mendarat di Surabaya. Tapi misalnya bandara tujuan itu masih jauh, pilot mempunyai kewenangan untuk mengalihkan penerbangan mendarat pada bandara terdekat agar penumpang yang mengalami darurat medis ini dapat mendapatkan pelayanan medis yang lebih baik. Dalam hal ini karena kejadiannya sudah dekat dengan Surabaya, maka ya tidak logis untuk mengalihkan ke bandara lain. Dalam ini yang dilakukan oleh pilot sudah benar, kemudian prosedur pelayanan di dalam penerbangan itu yaitu awak kabin pramugari meminta informasi kepada penumpang, misalnya ada dokter, ada perawat atau bidan yang kebetulan ada di dalam pesawat itu untuk ikut membantu karena akan lebih baik jika ada tenaga medis yang profesional membantu proses tersebut. Namun sayangnya tidak ada, sehingga kehadiran Mbak Yulia itu tentunya sangat membantu ya, walaupun itu resikonya cukup tinggi bagi Mbak Yulia sendiri membantu. Ya, kita bersyukur semuanya lancar, tapi kalau misalnya tidak lancar tentunya ada resiko bagi petugas maupun penumpang yang membantu. Demikian. Oke. Ya, Pak Alvin, kalau misalnya ini kan kita bicara sesudah pada saat proses persalinan di dalam pesawat. Bagaimana dengan sebelumnya ini, Pak? Apakah dari Pak Alvin menyoroti mengenai prosedur dari pihak maskapai yang tidak sesuai atau sebenarnya sudah sesuai dengan jalur, Pak? Iya, memang peraturannya adalah pada waktu check-in itu penumpang ditanya apakah dalam kondisi hamil atau tidak. Kalau hamil ditanya juga kehamilannya berapa pekan. Nah, ini informasi yang tidak kita ketahui, tidak masuk dalam pemberitaan. Dan pada umumnya pada saat keberangkatan sebelum boarding itu juga selalu diumumkan bahwa penumpang yang hamil itu agar memberitahu kepada awak kabin agar mendapatkan pelayanan khusus, terutama jika yang kehamilannya itu tadi sudah 32 pekan, itu perlu perhatian khusus. Apalagi kalau yang sudah 36 pekan itu jelas tidak boleh terbang. Itu berlaku tidak hanya di Indonesia, di negara manapun. Masalahnya yang tahu hamil atau tidak dan usia kehamilan itu kan penumpang itu sendiri. Jadi ketika penumpang itu tidak memberitahukan, tentunya pihak maskapai penerbangan juga sulit untuk mengidentifikasi mana penumpang yang hamil dan berapa usia kehamilannya. Demikian, Mbak. Oke. Mbak Yulia, pada saat peristiwa membantu dalam proses persalinan ini, itu komunikasinya seperti apa? Apa yang dilakukan oleh Mbak Yulia kepada sang ibu? Kalau tadi kan Mbak Yulia bilang berdasarkan pengalaman dari neneknya yang bidan, kemudian melihat yang ada di film. Nah, yang disampaikan Mbak Yulia seperti apa sih instruksinya kepada sang ibu ini? Yang pertama saya bilang, Ibu, gimana pernafasannya seperti itu? Ibunya menjawab, baik Mbak, Ibu nggak susah, kata gitu. Enggak Mbak, enak kok nafasnya, itu aja Mbak yang sempat saya tanya sama ibunya. Oke, berarti Mbak Yulia ini sering nonton dari film-film ya Mbak, terinspirasi dari film tersebut ya Mbak? Iya, saya terinspirasi. Dan saya juga melihat tante saya sebagai bidan saat memotong tali pusarnya itu. Jadi ya berdasarkan itu saya berani Mbak. Kalau seandainya saya tidak pernah melihat, saya tidak akan berani mungkin. Oke.
Mbak Yulia, ketika instruksi-instruksi tadi disampaikan kepada sang ibu, bagaimana Mbak respon dan sikap sang ibu ini sih pada saat proses persalinan itu? Kita pengen tahu Mbak Yulia. Kalau saya lihat kan ibunya seperti kayak lemes gitu loh Mbak. Jadi kita nggak banyak bertanya sama ibunya karena kondisinya waktu itu kayak gimana ya, kayak orang kecapean banget gitu Mbak. Jadi cuman saya bilang, ibu nafasnya gimana, cuman itu aja. Karena di pesawat juga sudah menyediakan oksigen. Seandainya ibunya itu sesak nafas, kita akan kasih bantuan oksigen itu Mbak. Waktu itu saya tanya pernafasannya baik, normal, akhirnya ya udah kita tunggu untuk landing itu Mbak. Oke. Mbak Yulia sempat nanya nggak ke sang ibu, sudah berapa lama sebenarnya usia kehamilannya? Kalau saya nggak nanya langsung, cuman saya taunya dari yang sebelah-sebelahnya itu katanya 7 bulan. Oke. Kehamilannya 7 bulan. Mbak, sempat ada ketakutankah yang kemudian disampaikan oleh sang ibu dalam proses persalinan itu? Karena kan kondisinya tidak ideal ya, di atas pesawat begitu, di dalam pesawat. Saya kurang tahu ya Mbak ya. Saya taunya sudah yang ibunya tertidur dan bayinya sudah keluar gitu Mbak. Oke. Jadi nggak sempat saya menanyakan apapun gitu. Setelah ini Mbak Yulia sempat berkomunikasi dengan ibu atau pihak keluarga. Apa kemudian kondisi dari ibu dan sang anak ini Mbak? Alhamdulillah keluarganya itu DM IG saya dan bilang terima kasih sudah menolong tantenya kelahiran di dalam pesawat. Sehingga di situ saya langsung spontan menanyakan gimana bayinya dan keadaan ibunya, karena itu yang membuat saya terpikir sampai detik itu kan. Ternyata alhamdulillah bayinya sehat, ibunya juga sehat. Aduh saya lega Mbak. Baik, Pak Alvin setidaknya terakhir Pak singkat saja mungkin ya, menjadi catatan penting dan mungkin harus dievaluasi dengan berdasarkan adanya peristiwa ini Pak Alvin dalam prosedur penerbangan. Yang pertama tentunya untuk petugas check-in itu yang saya harapkan lebih aktif ya. Semua penumpang perempuan dewasa ditanya apakah ibu dalam kondisi hamil atau tidak. Kalau dijawabnya tidak, itu berarti ya sudah itu dianggap saja penjelasan jujur dari penumpang. Tapi jika bilang ya, harus menjalankan prosedur lain-lainnya. Demikian juga pada sisi penumpang itu juga harus terbuka, harus jujur menyatakan kondisi kehamilannya pada saat check-in agar mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan kalau memang sesuai peraturan itu tidak diizinkan terbang atau boleh terbang dengan membawa surat rekomendasi dokter, itu juga harus dipenuhi. Jadi baik dari sisi penumpang maupun sisi pengangkut ini sama-sama lebih aktif untuk memastikan apakah seseorang itu sedang hamil atau tidak, apakah memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan dengan pesawat udara atau tidak. Demikian, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Alvin Lim. Sebelumnya juga terima kasih kepada Mbak Yulia atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga sehat selalu Bapak dan Ibu. Terima kasih, Terima kasih, selamat siang.